Halo, nama saya Maulana Iqbal. Saya peneliti dari Balai Geoteknik Pusat Jalan dan Jembatan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. Hari ini saya akan mencoba memaparkan mengenai teknologi timunan ringan mortar busa yang telah kita kaji di Pusjatan ini dari tahun 2009 hingga 2016. Seperti kita ketahui, adapun depositi tanah lunak di Indonesia mencapai 10 juta hektar atau sekitar 10% dari luas daratan. 20% dari 10 juta hektar itu merupakan lahan gambut dan itu tersebar di antara lain di Sumatera dan di Papua maupun di Sulawesi. Permasalahan pada tanah problematik antara lain yang pertama adalah konsistensi tanah problematik yang umumnya sangat lunak hingga lunak yang dicerminkan dengan konsistensi sangat lunak. Lalu yang kedua adalah nilai kuat geser yang mencerminkan nilai daya dukung yang sangat rendah yang dapat ditunjukkan dengan adanya kompresibilitas yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga adalah kompresibilitas sangat rendah sehingga akan mencapai stabilitasnya terutama terhadap penurunan yang memerlukan waktu yang sangat lama. Lalu yang keempat adalah ketebalan tanah problematik di daerah dataran ini relatif dalam, mulai dari sangat dangkal, kurang dari 5 meter sampai dengan 30 meter untuk jenis tertentu. Tanah problematik ini umumnya mempunyai kandungan mineral lempung dengan kadar air yang sangat tinggi. Lalu permasalahan yang kelima adalah permasalahan kualitas bahan timunan yang berasal dari tanah problematik dapat mempengaruhi tingkat stabilitas secara internal maupun mempengaruhi daya dukung fondasi jalan. Teknologi timunan ringan mortar busa merupakan salah satu alternatif dalam menangani permasalahan pada tanah lunak. Adapun spesifikasi dari materi ringan mortar busa antara lain air, agregat, itu pasir, busa, foam agent, dan semen. Timunan ringan mortar busa adalah foam embankment mortar atau disebut juga sebagai high grade soil karena mempunyai beberapa keunggulan dan kegunaan. Antara lain yang pertama adalah mempunyai berat ringan dengan kekuatan yang sangat tinggi. Berat isi dan kekuatan tanah campur ini dapat direncanakan sesuai dengan keinginan sehingga dapat mengurangi tekanan lateral tanah pada suatu struktur bangunan, abutmen fondasi jembatan atau dapat mengurangi pada berat timbunan. Lalu yang kedua adalah karena berupa campuran foam embankment maka memiliki perilaku tahan terhadap perubahan karakteristik properties akibat proses kimiawi maupun fisik dan memiliki daya dukung kekuatan selama masa konstruksi pelaksanaannya serta memiliki daya dukung kekuatan yang cukup memadai sebagai fondasi perkerasan jalan. Spesifikasi dari materi ringan mortar busa terbagi dari dua. Yang pertama sebagai lapisan base yaitu mempunyai densitas 0,8 gram per cm kubik dan kekuatan UCS 2000 kPa atau sekitar 20 kg per cm persegi. Lalu yang kedua sebagai subbase yaitu mempunyai densitas 0,6 gram per cm kubik dengan kekuatan 800 kPa atau sekitar 8 kg per cm persegi. Adapun spesifikasi lainnya yaitu materi ringan mortar busa ini mempunyai berat yang sangat ringan. Mempunyai berat isi sekitar 5-12 kN per meter kubik. Mempunyai nilai flow yang diindikasikan untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan dengan nilai flow berkisar antara 180 plus minus 20 mm, mempunyai kemudahan pelaksanaan, dapat memadat sendiri, berperilaku sebagai mortar beton di mana material campuran tersebut mengeras sesuai dengan waktu pemeraman atau waktu kuring yang diterapkan, lalu mempunyai kekuatan tekan yang cukup tinggi sesuai untuk jenis konstruksi penggunaannya, misalnya kekuatan tekan umur 14 hari mencapai 1000 kN per meter kubik. Kriteria bahan yang pertama adalah semen. Semen ini semen di pasaran ini banyak sesuai dengan SNI 157064 2004 ataupun dapat menggunakan SNI 150302 2004. Lalu yang kedua adalah pasir. Pasir ini lolos saringan nomor 10 dan tertahan di saringan nomor 200. Yang ketiga untuk mengembangkan dari mortar busa ini menggunakan busa atau foam agent yang digunakan mengandung protein nabati atau sejenisnya yang dapat menghasilkan gelembung terpisah yang stabil sehingga dapat menghasilkan campuran material ringan mortar busa yang memenuhi spesifikasi teknis. Lalu yang ketiga adalah air. Air ini untuk mencampur adonan. Ini sesuai dengan spesifikasi SNI 7924 2013. Kriteria peralatan terdiri dari foam generator yaitu alat pembangkit busa dan kompresor. Lalu yang kedua yang dibutuhkan alat di sini adalah central mixing plant atau stationary mixer tipe weight mixing yang dilengkapi alat penimbang atau alat pengontrol dengan kadar air untuk mengetahui kadar air pasir ataupun material lainnya. Lalu yang ketiga jika menggunakan alat terpisah yaitu mesin pengaduk itu dapat digunakan dengan track mixer, transit mixer atau concrete mixer.
Alat penunjang dari timbunan ringan mortar busa itu terdiri dari cawan, stopwatch, sendok mortar, ring flow, papan plastik, pengaris untuk mengukur diameter flow, cetakan silinder untuk mengetahui dari kekuatan, itu mempunyai dengan contoh benda uji diameter 10 mm dengan tinggi 20 mm, dan pocket penatometer. Pocket penatometer ini untuk mengetahui kondisi kuat tekan bebas di lapangan. Pelaksanaan pekerjaannya terdiri dari persiapan lantai kerja, yaitu penyiapan kondisi lapangan, yaitu meliputi kebersihan lahan dan semua kerusakan termasuk ketidakrataan yang telah diperbaiki. Lantai kerja atau line mix and concrete telah siap, semua peralatan dan operator sudah siap dan layak kerja. Lalu lahan yang akan dihamparkan harus tertutup agar tidak terkena sinar matahari secara langsung maupun hujan. Setelah lantai kerja kita siap, kita lalu memasang backisting. Backisting harus dipasang tegak lurus untuk memastikan posisi pemasangan tegak dan lurus, maka harus dilakukan pengukuran dengan bantuan alat ukur. Pembuatan mortar bus ini dapat kita lakukan di batching plant atau dapat langsung dihamparkan dengan menggunakan truck mixer di lapangan. Pemasangan anyaman baja itu pekerjaan anyaman baja dilakukan sebelum penghamparan mortar busa dilakukan. Anyaman baja ditempatkan di atas lapis pertama penghamparan mortar busa pertama. Mortar busa kemudian dihampar di atas anyaman baja tersebut. Pemasangan tersebut dilakukan sampai lapisan mortar busa rencana tercapai. Pengecekan densitas dan flow. Sebelum mortar busa dihamparkan ke areal yang akan ditimbun, maka terlebih dahulu dilakukan pengecekan densitas basah dan flow sesuai dengan spesifikasi, yaitu 180 mm plus minus 20 mm. Lalu yang kedua, menentukan densitas kering diperoleh dari hasil pengujian campuran mortar busa yang berbentuk silinder dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu diuji tekan sehingga diperoleh nilai target kekuatan 800 kPa hingga 2000 kPa. Ini adalah mungkin gambar lokasi penghamparan, salah satu contoh lokasi penghamparan. Ini salah satu contoh lokasi penghamparan di Kedaton dengan menggunakan drag mixer. Setelah materi mortar busa dihampar, kita harus melakukan perataan. Perataan tersebut dilakukan dengan alat perata. Dalam pekerjaan perataan dilakukan pengukuran ketebalan mortar busa dengan kerataan mortar busa. Perataan ini digunakan dengan menggunakan alat seperti di sebelah kanan saya ini, kemudian dibuat tekstur pada permukaan mortar busa dengan ke arah melintang. Perawatan atau kuring materi ringan mortar busa yang telah dihampar segera ditutup dengan bahan penutup. Ini untuk menghindari adanya perubahan cuaca akibat hujan atau panas. Ini adalah merupakan pengecekan alat uji UCS atau penatometer di lapangan untuk mengetahui apakah kuat tekan dari materi mortar busa ini telah mencapai target yang disyaratkan atau belum. Ini pengecekan visual yang dilakukan mengetahui apakah adanya retakan. Jika adanya retakan, maka dapat dilakukan perbaikan dengan menggunakan epoksi atau sealant. Penghamparan lapisan aspal bertujuan sebagai lapis pelindung atau jaket timbunan jalan dengan mortar busa. Lapisan tersebut adalah lapisan ACWC dengan tebal minimum 4 cm atau ACBC dengan tebal minimum 5 cm. Bahan lapisan aspal ini terdiri dari bahan agregat dan aspal sesuai dengan revisi Permen 28 PRTM 2007. Pengendalian mutu, kunci keberhasilan dari pelaksanaan timbunan ringan jalan dengan material mortar busa, di mana pengendalian mutu yang baik akan memberikan kinerja yang baik pula. Frekuensi pengujian minimal dalam pengendalian mutu selama proses pelaksanaan timbunan ringan harus sesuai dengan spesifikasi. Berat isi dan kekuatan tekan minimum menggunakan material mortar busa harus sesuai dengan persyaratan timbunan jalan menggunakan mortar busa. Pembukaan lalu lintas. Pembukaan untuk lalu lintas umum pada pelaksanaan timbunan ringan jalan mortar busa dapat dibuka setelah pekerjaan lapisan aspal selesai. Sebelum dibuka untuk lalu lintas umum, maka daerah atau jalan tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran yang menempel pada lokasi. Aplikasi timbunan ringan mortar busa telah dilakukan beberapa tempat. Yang pertama yaitu di full scale atau skala penuh operasi jembatan Kedaton, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2009. Lalu yang kedua di Pangkalan Embun arah Kumai pada tahun 2010. Lalu di Kepulauan Riau pada operasi jembatan Ekang, jembatan Aculai, dan jembatan Kangboy. Pada tahun 2015 kita juga melakukan timbunan ringan mortar busa untuk menangani yang terjadi longsoran di Lahat Sumatera Utara. Pada tahun 2015 juga kita melakukan penanganan operasi jembatan Random Merak, Probolinggo, Jawa Timur. Dan saat ini kita sedang melakukan pilot project flyover Antapani. Ini merupakan salah satu
pelaksanaan timur ringan mortar busa di Kedaton pada sebelumnya telah dilakukan overlay beberapa kali sehingga adanya perbedaan penurunan antara timunan jalan dan abutmen jembatan di Kedaton. Sampai saat ini kita pantau dari tahun 2009 hingga 2015 penurunannya yang terjadi adalah sangat kecil, sekitar 1 cm selama 5 tahun. Dan ini adalah lokasi kedua skala penuh penggunaan material mortar busa di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yaitu di atas lahan gambut dengan ketebalan sekitar 8 meter dengan soft clay atau tanah lunak sekitar 20 meter. Kita menggunakan timunan ringan mortar busa dengan tinggi timunan 1,1 meter. Sampai saat ini penurunan yang terjadi 8 cm selama 5 tahun. Dan ini adalah gambaran kondisi jembatan Ekang Kepulauan Riau yang sebelumnya menggunakan timbunan tanah terjadi adanya kegagalan pada operasi jembatan, dan kita menggunakan timunan ringan yang lebih ringan dengan kekuatan yang sesuai dengan spesifikasi. Sampai saat ini dapat operasi jembatan tersebut masih dalam keadaan baik. Ini adalah timunan ringan mortar busa di arah Kedaton, Cirebon, Jawa Barat, yang sebelah kiri dari arah Indramayu menuju Cirebon itu setiap tahunnya di overlay setahun itu 3 kali, sedangkan yang menggunakan timunan ringan mortar busa sampai saat ini tidak dilakukan overlay sama sekali. Dan ini adalah pilot project Pusjatan yang dengan menggunakan timunan ringan mortar busa di Antapani. Adapun pengembangan dari teknologi mortar busa ini, kita pada tahun 2015 telah melakukan pembuatan prototipe kendaraan mortar busa yang terintegrasi, dalam artian semua peralatan ini seperti mixer, foam generator ada pada kendaraan ini, hanya material saja yang ada di lapangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai teknologi timunan ringan mortar busa. Untuk mengetahui lebih detail dapat menghubungi website kami. Terima kasih.